Puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita boleh ada karena kemurahan dari Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pendalaman Alkitab pada sore ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu,
bersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Pada kesempatan sore ini Tuhan, di mana kami akan menerima dan memulaikan ibadah pendalaman Alkitab ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu melindungi dan melingkupi kami semua. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biarlah mereka diberkati oleh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih diberkati oleh Tuhan pada kesempatan sore ini. Kita yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada di keluarga kita, baik dimanapun kita berada. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita angkat pujian dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 hosana.
Puji Tuhan, kita telah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Lingkupi. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Yesus. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kau
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Kita kembali lagi boleh ada di hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan firman Tuhan di saat ini kita terambil dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di saat ini berjudul melayani Tuhan sampai akhir. Sekali lagi, firman Tuhan di saat ini berjudul melayani Tuhan sampai akhir. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang akhir-akhir ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah kabar yang baik, kabar yang luar biasa yang kita terima. Karena di akhir-akhir ini begitu banyak yang datang kepada Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan untuk menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak bisa melayani Tuhan hanya dengan asal-asalan atau melayani Tuhan dengan hanya ingin sekedar supaya kita dipanggil orang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan adalah tugas yang paling mulia. Untuk kita terus melakukannya, kita harus melakukan dengan segenap hati kita. Kita lakukan dengan komitmen kita kepada Tuhan. Dan kita harus ingat ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, 100% kita mau melayani Tuhan, ketika kita mempunyai satu komitmen untuk melayani Tuhan, kita harus pegang terus apa yang menjadi komitmen kita untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita melanggar komitmen kita kepada Tuhan, tentu akan ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita melanggar komitmen kita kepada Tuhan. Dan di saat ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Timotius. Timotius ini adalah seorang yang masih muda atau yang masih belia. Dan Timotius ini, salah satu sifat Timotius ini adalah pemalu. Walaupun Timotius ini adalah seorang pemalu, tapi dia begitu banyak talenta yang Tuhan berikan kepada Timotius. Dan Timotius juga memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Dan ketika Timotius bertemu dengan Rasul Paulus,
dalam perjalanan Rasul Paulus dalam misi Paulus yang kedua, Paulus bertemu dengan Timotius. Paulus sudah yakin bahwa Timotius akan menggantikan Paulus akan menggantikan Timotius untuk melayani Tuhan, untuk meneruskan pelayanan pemberitaan Injil. Ya, dan dalam komitmen Timotius melayani Tuhan, tentunya sudah tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus tidak berhenti terus berdoa kepada Tuhan agar Timotius ini tetap semangat untuk melayani Tuhan, agar Timotius ini tetap sampai akhir hidup Timotius tetap melayani Tuhan. Dan pada saat itu juga Timotius ini mendapat masalah, ya, dia mendengar bahwa Rasul Paulus atau pembina rohani Timotius, dia masuk penjara karena pemberita Injil. Paulus masuk penjara karena dia memberitakan Injil. Dan tentunya secara manusia pasti Timotius ini terpengaruh atau terganggu karena dia mendengar pembina rohaninya ini masuk dalam penjara karena pemberitaan Injil. Dan juga bukan hanya satu ini saja yang dialami oleh Timotius. Timotius juga mengalami di mana dalam pelayanannya Timotius dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar dia. Bahkan muncul lagi masalah bahwa jemaat Efesus mempunyai masalah yang begitu kompleks. Kalau mungkin ibaratkan suatu penyakit, mungkin jemaat Efesus ini sudah stadium 4 atau stadium akhir, sudah kronis ya. Dan begitu Timotius mendapatkan begitu banyak masalah ketika dia berada di jemaat di Efesus, bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Jemaat-jemaat ini mendapatkan pengajaran-pengajaran yang melenceng dari kebenaran Injil. Jemaat Efesus ini mendapatkan pengajaran yang di luar dari rencana Tuhan, di luar dari apa Tuhan mau. Dan ketika Timotius mendapat cobaan ini, mendapat begitu banyak pergumulan, Timotius tidak semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pernah patah. Bahkan ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Timotius ketika dia begitu banyak mendapat tekanan-tekanan yang ada. Dan Timotius juga ingin menunjukkan kualitas hidupnya sebagai pelayan Tuhan yang masih muda. Walaupun Timotius masih muda, walaupun Timotius masih sangat belia, Timotius tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dan kita akan pelajari bagaimana Timotius membuktikan bahwa dalam melayani Tuhan itu sesuatu hal yang luar biasa. Ada dua hal yang Timotius lakukan. Yang pertama adalah beritakan Injil. Di ayat yang kedua di situ dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ketika Timotius dihadapkan dengan suatu masalah, ketika Timotius dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, Timotius ini tetap semangat melayani Tuhan. Bahkan Tuhan bilang dia harus siap sedia baik atau tidak baik keadaannya. Dia harus siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di akhir-akhir ini, di akhir zaman, dalam kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia ini semakin berada dalam begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, begitu banyak perkara-perkara yang terjadi di dunia ini. Bahkan saat-saat ini kita harus beribadah di rumah, tapi itu tidak menjadi suatu alasan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan,
dimanapun kita berada, walaupun keadaannya tidak baik, kita tetap terus beritakan kebenaran firman Tuhan. Karena yang menjadi kekuatan kita dalam kita melayani Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang kedua yang Timotius lakukan adalah dia sabar menderita. Di ayat yang kelima di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Ya, firman Tuhan, Timotius membuktikan bahwa ketika dia melayani Tuhan, ketika dia dalam pelayanan mengiring Tuhan, dia tetap sabar melayani Tuhan. Walaupun begitu banyak penderitaan yang Timotius alami, begitu banyak masalah yang Timotius alami, dia tetap sabar. Karena Timotius sabar ini, dia sabar menderita karena untuk Tuhan. Dia sabar menderita karena untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita membagikan firman Tuhan dan ada orang yang menolak firman Tuhan, kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena kunci dari segala sesuatu adalah kesabaran. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan emosi yang berlebihan atau kita marah-marah, melakukan segala sesuatu dengan mengeluh, pasti ujung-ujungnya tidak akan membuat kita damai sejahtera. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kesabaran, kita melakukan semua perintah Tuhan dengan kesabaran, pasti kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Dan untuk itu, selagi kita masih ada kesempatan, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita sebaik mungkin. Kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita melakukan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pastinya kita hanya hidup di dalam angan-angan kita saja, karena kita kita hidup dengan kita membuang waktu. Dan di akhir-akhir ini juga, di akhir zaman, banyak jemaat Tuhan itu rohaninya kian tertidur, rohaninya mulai kendor ya. Dan untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita melayani Tuhan seumur hidup kita harus beritakan Injil kepada mereka. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita berikan semangat kepada mereka melalui firman Tuhan. Dan di akhir ini juga banyak orang disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Banyak orang disibukkan dengan keadaan dunia sekarang ini. Bahkan mereka itu lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ketika mungkin ada keluarga kita yang mulai jauh dari Tuhan, ketika mereka lebih mementingkan perkara-perkara duniawi, mari kita datang kepada mereka, kita berikan semangat, kita nasihati mereka dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya dasar iman yang kuat, kita harus punya pengajaran yang kuat, supaya kita bisa membagikan firman Tuhan kepada mereka. Untuk itu jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan terus melayani Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
yang sudah mengingatkan kami untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus memuji muliakan nama Tuhan, kami terus meninggikan Engkau, kami terus melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani akhir hidup kami Tuhan, dalam kami menunggu kedatangan Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.